Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So, bagi para travelers pemula atau yang masih ingin coba-coba mengumpulkan keberanian untuk traveling, so don't worry, saya sudah beberapa kali membuatkan video untuk para traveler pemula. Gimana sih caranya memulai untuk traveling solo? Nah, sekarang di video ini saya akan jelaskan bagi teman-teman yang memang belum paham ya, untuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk visa turis. Nah, berhubung saya ini biasanya sebagai turis, bukan sebagai businessman, kerja atau student, jadi saya jelasin mengenai visa turis. Nah, visa turis ini sendiri merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa kita bisa masuk dan diperbolehkan masuk ke negara yang bersangkutan. Jadi untuk paspor Indonesia sendiri itu beda-beda ya. Ada yang benar-benar free visa tanpa syarat apapun, ada yang free visa tapi bersyarat, ada yang namanya e-visa, ada yang namanya VOA, ada yang namanya e-VOA. Oke, sekarang kita masuk yang pertama dulu ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang mengetahui untuk negara-negara yang kita kunjungi bebas visa. Nah, kalau benar-benar bebas visa ini kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun ya berhubungan sama visa, karena kita tidak perlu apply visa, tapi benar-benar bermodalkan paspor doang gitu. Jadi masuk ke negara tersebut hanya bawa paspor saja, seperti di negara-negara Asia Tenggara atau yang baru-baru ini yang laris manis itu adalah negara Turki. Oke, jadi untuk negara yang bebas visa kita kunjungi hanya modal paspor saja, itu bisa kalian lihat ini negara-negaranya. Nah, tapi tetap kalian harus tahu untuk waktu atau durasi kita stay di negara tersebut. Untuk kita liburan walaupun bebas visa itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalian bisa lihat di masing-masing negara. Yang kedua adalah bisa dibilang free visa sih, tapi masih tetap membutuhkan syarat. Seperti contohnya visa waiver. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu ya, visa waiver ini kayak surat keterangan saja sih sebenarnya. Kita tetap bebas masuk ke tanpa visa, tapi harus mengurus surat keterangan gitu ya, 1 lembar yang diajukan ke kedubes yang bersangkutan. Seperti contohnya Jepang. Jadi kita kalau menggunakan e-paspor atau paspor elektronik bisa mengajukan visa waiver, bebas visa dan free juga, tapi masih tetap harus mengurus yang surat keterangan 1 lembar ini ke konjen atau ke dubes Jepang. Selanjutnya adalah yang namanya e-visa. Oke, e-visa adalah visa elektronik ya teman-teman. Berdasarkan jenisnya, elektronik itu bisa kita ajukan secara online dan juga kita bisa bayarkan via debit atau credit card. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke kedubes atau konjen negara yang bersangkutan. Nah, untuk e-visa sendiri itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi nggak susah-susah ya datang ke kedubes, apalagi saya yang rumahnya jauh di luar Jawa. Itu kalau mau ke Jakarta kan lumayan ya. Dan kalau lewat travel agent juga biayanya 2 kali lipat dari biaya asli pengajuan visanya. Jadi kalau bentuk e-visa ini sangat-sangat membantu saya untuk traveler yang rumahnya jauh dari Jakarta. Nanti untuk e-visa yang sudah jadi ini biasanya akan dikirimkan ke email dan untuk di print out lalu ditunjukkan pada saat kalian masuk ke negara yang bersangkutan. Ada juga e-visa yang gratis loh teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengajukan visa secara online dan tidak berbayar. Contohnya adalah Taiwan. Ini e-visanya gratis tapi dengan syarat. Jika kalian pernah mengunjungi negara-negara ini, maka kalian bisa apply e-visa Taiwan secara gratis. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu pernah mengunjungi negara-negara yang di sini, maka kalian bisa apply e-visa untuk masuk ke Taiwan. Oke, yang selanjutnya ada VOA atau Visa on Arrival. Jadi sesuai dengan namanya, visa ini kalian akan dapatkan ketika tiba di negara tujuan. Jadi pas di negara tujuan itu misalnya kalian sampai di airport ya, kalian langsung cari counternya Visa on Arrival. Jadi kalian mengisi data dan bayar di sana. Setelah kalian tidak harus menuju ke kedubes yang ada di Jakarta, tapi kita langsung bisa mengurus visa waktu di negara tujuan.
Tapi kelemahannya adalah kalau rame ya kalian harus ngantri. Untuk VOA kalian bisa apply di negara-negara ini ya teman-teman, dengan durasi stay yang beragam juga. Selanjutnya ada VOA yang gratis. Jadi sampai di bandara negara tujuan kalian hanya mengisi data saja tanpa membayar. Contohnya negara-negara ini. Terakhir ada yang namanya eVOA. Sebenarnya sih eVOA ini mirip-mirip saja seperti e-visa ya teman-teman, tapi beberapa yang bilang kalau apply eVOA itu kayak lebih simpel dari e-visa. Sama-sama bisa mendaftar online dan bayar online via kartu kredit atau kartu debit, termasuk masuk ke Indonesia ya sekarang ini bisa apply eVOA. Dan jadi eVOA ini juga bisa mendaftar secara online, bayar juga online, dan nanti visanya akan dikirimkan melalui email untuk nanti di print out dan ditunjukkan waktu kalian ingin masuk ke negara tujuan. Teman-teman ya, beberapa jenis dari visa turis yang memudahkan kita masuk ke negara tujuan. Jadi selain yang free visa tadi, berarti kalian masih harus mengurus visa ke kedutaan negara yang bersangkutan di Jakarta. Dan jika tidak bisa ke Jakarta, kalian bisa sih sebenarnya mengurus lewat travel agent, tapi harganya itu bisa hampir 2 kali lipat ya. Karena ya untungnya adalah kita nggak capek ke sana dan bolak-balik dari Jakarta ke Sumatera. Kalau saya itu kayak PP-nya sih sebenarnya sama aja. Jadi kalau saya ingin apply visa, saya mendingan pakai travel agent aja daripada saya jauh-jauh ke Jakarta. Oke, that's all sharing saya. Jadi if you have questions silakan ketik saja di komen. Kalau misalnya saya nggak sibuk, akan saya balas dan akan saya jawab. So have a safe travel guys, see you in my next video.